Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Sinatria dengan NIM 2404714. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik induktor dan potensiometer. Baik, di sini ada pendahuluan dan rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, apakah nilai hambatan listrik pada induktor akan berubah jika induktor disisipi inti besi? Bagaimana pengaruh jumlah lilitan dan panjang lilitan terhadap nilai induktansi suatu induktor? Ketiga, bagaimana cara mengukur gerak gaya listrik baterai dengan benar tanpa arus listrik keluar dari baterai? Dan tujuannya menyelidiki pengaruh penggunaan inti besi pada nilai hambatan listrik dan induktansi induktor. Mengetahui hubungan antara jumlah lilitan, panjang lilitan, dan nilai induktansi suatu induktor. Keenam, mengembangkan metode pengukuran GGL baterai yang akurat tanpa melibatkan arus listrik keluar dari baterai. Di sini ada hipotesis nilai hambatan pada induktor kosong dan induktor dengan inti besi berbeda. Kedua, beda potensial dan GGL pada baterai memiliki nilai yang berbeda. Tiga, beda potensial listrik dapat diukur dengan voltmeter, namun GGL tidak bisa karena tidak boleh ada arus listrik yang mengalir serta memerlukan teknik lain seperti potensiometer. Keenam, lalu ada dasar teori. Karakteristik induktor dalam rangkaian DC. Induktor adalah lilitan kawat yang berisolasi dibentuk sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan induktansi apabila lilitan dialiri oleh arus bolak-balik. Cara membuat induktor relatif lebih mudah dengan membuat gulungan kawat. Emal baik diberi inti atau tidak bisa terbentuk sebuah induktor yang sedikit sulit untuk menentukan nilainya. Perlu bantuan alat ukur untuk nilai induktansinya seperti imped analyzer. Fungsi inti dalam induktor adalah ada tiga jenis untuk memperbesar nilai induksi diri yang dinyatakan dalam satuan Henry. Ada tiga jenis inti yang bisa digunakan untuk membuat induktor yaitu inti ferrit, inti udara. Lalu ini adalah bentuk dari dalam induktor dengan rumus L sama dengan mu mu R dikali mu O dikali N per pangkat 2 dibagi P dikali A. Dan untuk mu R untuk permeabilitas relatif inti, untuk mu O sama dengan 1,26 kali 10 min 6 itu untuk yang absolutnya. Lalu N banyaknya lilitan, A untuk luas lilitan pada inti, dan P panjang lilitan. Ini dasar teori tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah sebuah istilah untuk jembatan khusus dalam rangkaian elektronik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Ini memiliki kegunaan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan ukuran listrik yang nilainya relatif lebih kecil sekali umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel, tanah, atau hubungan pendek. Lalu ini untuk rangkaian listriknya. Dan ini rangkaian potensiometer adalah resistor yang resistansinya dapat diubah atau diatur sesuai kebutuhan rangkaian elektronik. Potensio adalah keluarga resistor dan termasuk ke dalam kelompok resistor variabel. Potensiometer terdiri dari tiga terminal. Terminal wiper yang berfungsi sebagai penghapus dan dua terminal yang ada di ujung. Potensiometer juga dikenal sebagai pot. Umumnya potensiometer terdiri dari elemen resistensi melingkar dan wiper pusat. Sekian. Dengan kemampuan mengubah nilai hambatan potensi sering digunakan. Lalu potensiometer sering digunakan pada rangkaian elektronika berikut. Yang pertama sebagai pengatur volume, kedua sebagai pembagi tegangan, ketiga sebagai sirkuit triak, keempat sebagai kontrol level sinyal, kelima digunakan sebagai joystick converter. Lalu ini masih tetap dasar teori, ada potensiometer manual, potensiometer putar, potensiometer geser. Lalu ada potensiometer digital. Alat dan bahan ada power supply, kabel, baterai, ampermeter, galvanometer, hambatan bangku akrilik, induktor, rheostat, capit buaya, jembatan Wheatstone, sel standar inti besi.
Prosedur percobaan jembatan Wheatstone untuk mengukur hambatan induktor tanpa inti besi. Yang pertama, rangkaian komponen seperti jembatan Wheatstone yang ada pada gambar, sambungkan kumparan pada salah satu sisi jembatan sebagai jembatan hambatan yang ingin diukur. Kedua, sambungkan hambatan geser pada sebuah satu sisi lainnya untuk membantu menyeimbangkan jembatan. Ketiga, pasang hambatan bangku pada dua lengan lainnya. Keempat, hubungkan galvanometer di diagonal jembatan untuk mendeteksi arus. Kelima, gunakan power supply sebagai sumber tegangan pada jembatan Whetstone. Keenam, nyalakan power supply dan amati galvanometer. Atur kabel yang terhubung dengan jembatan hingga galvanometer menunjukkan 0 yang menandakan jembatan dalam kondisi seimbang. 7. Dalam kondisi seimbang, catat data yang didapatkan. Lalu ini dengan inti besi. Yang pertama, rangkai komponen seperti jembatan Whetstone yang ada pada gambar. Sambungkan kumparan sama seperti yang tanpa inti besi. Tapi di sini sisipkan inti besi dipasang tengah-tengah rongga yang ada pada kumparan. Jadi kumparan juga kayak bentuk kotaknya. Di tengahnya ada lubang dan itu untuk menaruh inti besi. Ini untuk mengukur GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Yang pertama, hubungkan baterai dengan jembatan Wheatstone dan sumber tegangan dari power supply. Kedua, sambungkan voltmeter untuk memastikan arus tidak mengalir dari baterai saat pengukuran. Ketiga, hubungkan galvanometer pada jembatan Wheatstone. Keempat, atur kabel yang terhubung pada jembatan hingga galvanometer menunjukkan arus nol yang menunjukkan kondisi seimbang. Kelima, catat data yang didapatkan. Mengukur GGL sel standar menggunakan rangkaian potensiometer. Yang pertama, hubungkan sel standar dengan jembatan Wheatstone dan sumber tegangan dari power supply. Dua, sambungkan voltmeter untuk memastikan arus tidak mengalir dari baterai saat pengukuran. Ketiga, hubungkan galvanometer pada jembatan Wheatstone. Keempat, atur kabel yang terhubung pada jembatan hingga galvanometer menunjukkan 0 arus yang menunjukkan kondisi seimbang. Kelima, catat data yang didapatkan. Lalu ini untuk percobaannya. Ini gambaran tentang bagaimana rangkaiannya. Ini data yang didapat. Ini perbandingan hasil percobaan. Berdasarkan hasil eksperimen, RL tanpa inti besi menghasilkan tiga buah nilai dengan eh, dan tanpa inti besi juga membuahkan tiga nilai yang berbeda. Lalu ini untuk gambar sketsa untuk rangkaian potensiometer dan ini data-datanya. Kesimpulan dari praktikum ini, dalam rangkaian RL dengan arus DC, besar hambatan induktor kosong seharusnya sama atau lebih kecil dibandingkan induktor dengan inti besi, karena inti besi tidak meningkatkan resistansi kawat penghantar. Jika hambatan induktor kosong terukur lebih besar, hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti pengukuran atau kontak listrik yang tidak sempurna. Salah satu cara menentukan GGL adalah dengan menggunakan rangkaian potensiometer dengan prinsip dasar membandingkan tegangan baterai yang belum diketahui dengan tegangan referensi yang diketahui. Langkah-langkahnya melibatkan pengaturan posisi degeser potensiometer sehingga tidak ada arus yang mengalir di galvanometer yang diperoleh saat galvanometer menunjukkan arus nol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.